Whoa, did you see that? That was fast. Look how he runs. Listen to that song. Iran membombardir sejumlah wilayah di Israel. Video amatir yang viral di media sosial bahkan menunjukkan kegagalan Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel, menghalau rudal hypersonic Iran. Sejumlah wilayah di Israel pun membara dan hingga kini korban tewas dari pihak Israel akibat serangan balasan Iran belum dapat dipastikan. Oh my God! Sebelumnya Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel seiring meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shemesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shemesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Ya, selain itu sebuah pesawat tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh di wilayah Al-Jahra, Kuwait. Rekaman jatuhnya pesawat beredar di media sosial dan menarik perhatian warga. لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Video menunjukkan detik-detik jatuhnya jet tempur F-15E di langit kota Al-Jahra, Kuwait. Kepulan asap terlihat di langit sebelum pesawat menghantam tanah dan meledak. Salah satu awak pesawat juga terlihat turun perlahan menggunakan parasut setelah melontarkan diri dari pesawat. Diduga jet tempur milik Amerika Serikat ini jatuh akibat dihantam misil Iran. Kilang minyak Saudi Aramco berhenti beroperasi usai kena serangan pesawat nirawak atau drone. Saudi Aramco dihentikan sementara operasi kilang minyak mereka. Raksasa minyak asal Arab Saudi, yakni Saudi Aramco, sempat tutup fasilitas kilang minyak Ras Tanura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia langsung picu kepanikan di bursa komoditas. Iran menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya di Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Ledakan terdengar di ibu kota Qatar, Doha. Tak lama pernyataan tersebut disampaikan. Asap hitam pun membumbung tinggi di atas langit Qatar.
Pemirsa, anggota Bulan Sabit Merah Iran memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang terluka akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Personel Bulan Sabit Merah memberikan perawatan medis kepada korban luka lainnya di dalam ambulans termasuk anak-anak. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan 555 orang telah tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel di Iran. Sementara itu 131 kota di Iran telah diserang oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Lebih dari 100.000 petugas tanggap darurat Iran berada dalam keadaan siaga di seluruh negeri. Sementara itu 4 juta relawan juga berpartisipasi dalam upaya penyelamatan korban perang. Serangan rudal Amerika Serikat dan Israel menghantam pusat kota Teheran dan rumah sakit anak Gandhi hingga rusak berat. Rekaman video menunjukkan dampak serangan brutal Zionis Israel dan Amerika Serikat terhadap rumah sakit anak Gandhi. Tampak puing-puing berserakan di jalan dan kerusakan parah pada bangunan di sekitarnya. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat fasilitas medis dan kemanusiaan di Teheran. Serangan udara juga menghantam daerah-daerah di dekat gedung Bulan Sabit Merah, Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya, dan Rumah Sakit Motahari. Akibatnya para pasien yang terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke sebuah sekolah di Iran bertambah menjadi 153 orang. Pemerintah Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel yang menyasar sekolah dasar khusus perempuan di Minab, Provinsi Hormozgan. Akibat serangan keji Amerika Serikat Israel ini, sebanyak 153 orang termasuk para siswi sekolah dasar tewas. Sementara itu Centcom atau Pusat Komando Militer Amerika Serikat tengah menyelidiki peristiwa ini dan berdalih tidak mengetahui operasi militer Israel di wilayah Minab. Hingga saat ini serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah menyebabkan 555 orang tewas di seluruh negeri. Sebelumnya serangan udara mematikan Amerika Serikat dan sekutunya Israel menyasar sebuah sekolah dasar wanita di Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bangunan yang hancur merupakan sekolah dasar untuk anak perempuan. Ia mengecam kejahatan terhadap rakyat Iran dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel menghancurkan sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran. Asap mengepul saat sebuah asrama mahasiswa di Teheran, Iran luluh lantak akibat serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat pada Senin siang. Sementara itu, sebuah kantor media di Teheran terguncang hebat akibat serangan udara tersebut. Teheran mengatakan pihaknya membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan tersebut. ...550 warga sipil Iran menjadi korban serangan Amerika Serikat Israel. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengatakan Iran memiliki hak untuk melakukan serangan balasan dengan menyerang basis militer Amerika Serikat di sejumlah negara tetangga. Dalam penyerangan ini sampai dengan hari ini lebih dari 555 orang masyarakat sipil menjadi korban
di mana sebagian besar di antara mereka berasal dari kaum anak-anak dan wanita. Tentu saja berdasarkan piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran memiliki hak untuk bela diri dan kami telah menggunakan hak tersebut melakukan serangan terhadap berbagai basis militer Amerika Serikat di mana serangan itu berasal. Amerika Serikat memiliki basis militer di berbagai negara tetangga di mana kami memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga kami, tetapi basis militer yang berasal dari suatu negara tertentu merupakan wilayah negara tertentu dan kami melakukan pembalasan terhadap basis militer yang mana merupakan tempat di mana penyerangan ini berasal dari sana. Akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, rumah mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad di Teheran hancur. Warga Teheran panik saat sebuah roket menghantam rumah mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Api tampak berkobar di sekitar lokasi yang menjadi target serangan udara Amerika Serikat. Seluruh bangunan nyaris rata dengan tanah. Sementara itu sejumlah kendaraan yang berada di sekitar rumah hancur. Sebelumnya Donald Trump mengkonfirmasi serangan ke Iran dalam sebuah video yang diunggah di media sosial miliknya. Ia meminta anggota Garda Revolusi Islam, Angkatan Bersenjata, dan kepolisian untuk meletakkan senjata. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, perintahkan pasukan untuk bersiap hadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon. IDF mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak untuk sekitar 55 desa dan kota di Lebanon Selatan dan Lembah Beka pada Senin pagi. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di seluruh negeri dengan fokus pada pinggiran kota. Israel mengumumkan bahwa pasukannya mulai menyerang target di Lebanon setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket yang menargetkan situs pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. IDF menyatakan bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah. Sementara menurut Hizbullah, serangan yang diluncurkan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pejabat Iran memperingatkan bahwa pembunuhan Khamenei akan menandai titik balik dengan Garda Revolusi akan melakukan pembalasan.